Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke, hari ini saya mau melakukan fermentasi kotoran kambing murni. Ini ada beberapa sampel kotoran kambing yang saya dapatkan dari kandang. Namun hampir sudah berubah menjadi tanah ya. Namun tetap saja saya baru mengambilnya dari kandang, jadi masih bersifat panas. Dan saya akan mencoba untuk melakukan fermentasi. Saya akan membahas sedikit tentang mengapa selalu difermentasi. Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman kepada orang yang melakukan proses fermentasi ya. Tentu saja, misalkan kok langsung diaplikasikan ke tanaman, ya tetap bisa. Memang alam ini sudah didesain seperti itu, dari alam untuk alam, perputarannya memang seperti itu. Namun ada baiknya kita melakukan fermentasi karena ada beberapa keuntungan lebih yang bisa kita dapat dari hasil proses fermentasi itu. Baiklah sekalian, nanti akan saya sedikit terangkan mengapa harus melalui proses fermentasi. Kita langsung saja. Di video ini saya akan mencoba untuk membuat pupuk organik padat dari kotoran kambing menjadi pupuk serbaguna yang sangat baik jika diaplikasikan ke tanaman kita, dengan bantuan EM4 tentunya. Melalui proses fermentasi, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk diaplikasikan ke tanaman yang kita pelihara. Karena dengan proses fermentasi, kohe kambing atau kotoran kambing murni yang sebelumnya masih bersifat panas dan masih mengandung bakteri jahat, bahkan mungkin masih ada patogen jahat di dalamnya, itu semua bisa terurai dan menjadi bahan organik yang ramah lingkungan. Itulah mengapa kita perlu melakukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk mengurai unsur hara yang terkandung di dalamnya dan agar bisa lebih mudah diserap oleh tanaman. Berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami, kohe kambing baru yang masih basah dan belum difermentasi pernah saya taburkan langsung ke dalam planter bag tanaman durian. Dalam beberapa waktu daunnya mulai mengering dan seminggu kemudian tanaman durian saya mati. Oleh karena itu perlu dilakukan proses fermentasi untuk membunuh bakteri jahat atau patogen jahat, bahkan juga parasit yang ada di dalamnya. Fermentasi juga berfungsi untuk mematikan biji-biji gulma atau rumput yang masih tersisa di dalamnya, karena ada beberapa biji gulma yang masih tetap bisa tumbuh ketika setelah dimakan oleh kambing itu. Dan kemudian jika tidak melakukan fermentasi, dia akan tumbuh lagi. Baiklah, kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mensortir benda asing yang tercampur di dalam kotoran kambing, seperti plastik, batang kayu yang besar, batu, ataupun pecahan genteng, dan lain sebagainya. Karena benda asing itu bisa memperlambat proses fermentasi. Setelah proses penyortiran selesai, siapkan air bersih, bisa menggunakan air sumur atau kalau ada gunakan air cucian beras ya, air bekas cucian beras itu juga bagus. Kemudian campurkan dengan EM4. Untuk skala kecil seperti ini bisa menggunakan EM4 2 tutup botol, karena satu tutup botol itu sekitar 10 hingga 12 mili. Sedangkan menggunakan 2 tutup botol bisa itu cukup untuk 100 kg kohe kambing. Kemudian sebagai nutrisi atau makanan dari mikroorganismenya, mikroorganisme EM4 itu bisa menggunakan molase atau bisa menggunakan gula merah. Namun jika tidak ada dua itu, bisa juga menggunakan gula pasir. Jadi untuk perkiraan penggunaan, misalkan kalau kita memiliki 100 kg kohe kambing, kita bisa menggunakan 2 tutup botol EM4 ditambah dengan molase sekitar 100 mili. Atau jika kalian mau menggunakan mikroorganisme lokal dari nasi basi, gunakan mol nasi basi sekitar 200 hingga 300 ml ditambah dengan molase sekitar 100 ml dan gunakan air sekitar 3 liter atau 4 liter. Itu sudah cukup lah ya. Dan kalau untuk media penyimpanan bisa menggunakan karung atau bisa juga menggunakan ember. Ini sekedar informasi. Di dalam kohe kambing yang masih basah atau belum terfermentasi
kandungan karbonnya itu lebih besar ketimbang nitrogen. Jadi ketika kita mengaplikasikan ke tanaman langsung, maka akan terjadi perebutan makanan atau unsur hara antara mikroorganisme pengurai dengan tanaman, di mana mikroorganisme pengurai tersebut akan merebut unsur hara nitrogen yang seharusnya diserap oleh tanaman, namun diambil mikroorganisme untuk melakukan perombakan kohe kambing yang masih tinggi nilai karbonnya, sehingga tanaman itu akan kekurangan unsur nitrogen dan menyebabkan daun layu, daun kering, dan bahkan di kasus tertentu bisa menyebabkan tanaman mati. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kohe kambing yang masih basah sebelum diberikan ke tanaman, kita fermentasi terlebih dahulu. Setelah semua larutan tercampur rata, kemudian siramkan ke kohe kambing yang sudah kita siapkan. Bisa menggunakan alat penyiram seperti penyiram tanaman itu, bisa juga menggunakan sprayer, sambil dibolak-balik agar bagian dalam dari kohe kambing itu juga ikut terkena cairan atau larutan yang kita siapkan tadi. Kemudian masukkan ke dalam karung atau ke tempat penyimpanan, bisa menggunakan karung juga bisa menggunakan ember. Lalu tutup dan diamkan selama sekitar 2 bulan. Jangan lupa setiap 2 minggu sekali kita melakukan pengadukan, bisa dengan cara dikeluarkan lalu diaduk-aduk lagi sambil dilihat tingkat kelembapannya. Misalkan kok itu kohe kambingnya itu kering, kita bisa memberikan air atau juga bisa memberikan larutan seperti tadi lagi dengan kadar yang agak rendah ya, jangan terlalu basah, yang penting dia lembab. Setelah itu masukkan kembali ke dalam karung, kemudian 2 minggu kemudian kita lakukan hal yang sama seperti itu berulang-ulang hingga 2 bulan kohe kambing siap digunakan. Dan manfaat kohe kambing yang sudah terfermentasi adalah: 1. Dia kaya akan unsur hara mikro maupun juga makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian selanjutnya sebagai pembenah tanah. Selanjutnya lagi, tanah menjadi lebih gembur dan subur karena aktivitas mikroorganisme di dalam tanah meningkat, sehingga lebih banyak hara yang tersedia untuk tanaman. Dan yang terakhir tentunya ramah lingkungan karena mudah terurai oleh alam. Baiklah kawan, saya rasa cukup sekian informasi dari saya mengenai proses pembuatan kohe kambing dan juga manfaat kohe kambing yang sudah terfermentasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.